Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra Simbolon dari Komisariat ITERA. Di sini saya akan beropini atau berpendapat mengenai generasi emas atau yang biasa disebut generasi hebat ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menganalisisnya dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa aja? Ada what atau apa, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, dan how, bagaimana. Nah teman-teman, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, what? Apa yang dimaksud dengan generasi emas? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012, Bapak Bambang Sudiboyo, sambutan peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012 menyatakan bahwa tema pendidikan Hari Nasional tahun 2012 tersebut adalah bangkitnya generasi emas Indonesia. Nah, generasi emas Indonesia yang maksudnya adalah generasi yang berkarakter emas. Harus yang generasi yang memiliki sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif, dan kompetensi abilitas. Sikap positif itu berdasarkan representasi perilaku tentang nilai Pancasila dan nilai kemanusiaan. Teman-teman, generasi emas itu juga disebut sebagai generasi 2045, di mana generasi 2045 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Yang kedua, why atau mengapa. Mengapa disebut sebagai generasi emas? Disebut sebagai generasi emas karena merupakan generasi emas itu penerus bangsa yang pada periode tersebut adalah sangat produktif, sangat berharga dan sangat bernilai, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter, insan yang cerdas, insan yang kompetitif, serta menjadi domus demografi. Yang ketiga adalah where atau di mana. Di mana generasi emas yang dimaksudkan? Generasi emas Indonesia adalah dimanapun yang akan kita laksanakan selagi warga negara Indonesia yang memiliki sifat karakter dan cinta akan tanah air, baik di dunia perkuliahan, di dunia kampus, dunia perkuliahan sama dunia kampus sama ya, di dunia kerja maupun di mana saja kita harus menerapkan generasi emas itu. Yang ketiga, when, kapan dilaksanakan generasi emas? Generasi emas yang lansing oleh Menteri Pendidikan Dinas pada tanggal 2 Mei 2016 diproyeksikan sebagai hadiah 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045 yang akan datang. Menurut Muhammad Nuh, tahun 2012 sampai 2035 Indonesia memperoleh bonus demografis, yaitu jumlah penduduk yang usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang tua. Artinya, usia anak-anak pada tahun sekarang ini tahun 2045 nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang memegang kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. Yang kelima, who, siapakah generasi emas? Menurut saya inilah pertanyaan yang paling tepat. Siapakah generasi emas itu? Badan Pusat Statistik tahun 2012 bahwa jumlah anak usia 0-9 tahun mencapai 45,93 juta. Sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Mereka inilah anak-anak kader generasi emas tahun 2045 yang akan datang. Karena nantinya pada tahun 2045, mereka yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun. Yang berusia 10-19 tahun akan berusia 45-54 tahun. Dan memang orang-orang usia inilah yang akan nantinya menjadi pemegang pemerintahan dan roda kehidupan Indonesia. So, siapakah generasi emas itu? Generasi emas itu kita anak-anak muda ini, teman-teman. Yang keenam adalah how atau bagaimana. Bagaimana cara menyiapkan generasi emas? Cara menyiapkan generasi emas yang pertama adalah pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan. Itulah yang pertama. Jika pendidikan sudah dibangun, maka akan menghasilkan ekonomi negara yang stabil. Jika ekonomi stabil, maka pembangunan lancar. Jika pembangunan lancar, maka rakyat akan sejahtera. Jadi demikian opini saya tentang generasi emas. Kita adalah generasi emas. Mari kita bangun negara Indonesia ini menjadi pemimpin di masa depan bersama generasi Bank Indonesia. Genbi, salam untuk negeri. Terima kasih.